45 giga hangus dalam 10 detik terakhir. Asik. Oke. Siapa nama lengkap Pandu Gulung? Siapa nama? Ayo, semangat. Ya, selamat datang lagi di channel Sanga Production. Ya, kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Master Pandu Gulung ya. Selamat datang Master. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Berkat doa panjenengan juga tentunya. Saya di sini ya, terima kasih sudah datang sini ya. Memenuhi undangan kami di sore hari yang lumayan mendung ya. Lumayan mendung tetapi sejuk. Oh, sejuk. Tapi sejuk. Sama siapa sini ya, Mas? Terima kasih Mas. Sebelumnya saya diundang ke sini untuk menjalin tali silaturahmi ya. Okay. Jadi orang hidup ini perlu sekali untuk menjalin tali silaturahmi, mempererat tali ukhuwah Islamiyah, termasuk pada sore hari ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih untuk bisa menjalin tali silaturahmi, dan ternyata benar sore hari ini kita menjalin tali silaturahmi. Saya kesini bersama kameramen saya. Kameramen saya itu Mas Aji Dolok. Oh ya, nanti bisa kita hadirkan. iya. Seperti itu. Ini jangan berarti langsung dari rumah ya sini ya. Kalau saya asli Cilacap. Aslinya Saya asli Cilacap. Hmm. Untuk penelusuran misteri saya memang di area Banyumas dan sekitarnya, khususnya di area Aji Barang dan sekitarnya. Berarti sudah di apa ya itu namanya ya? Diupek-upek lah ya. Udah diupek-upek pokoknya setiap sudut-sudut ruangan angker di area Aji Barang dan sekitarnya, saya sudah mungkin sudah semua, walaupun ada yang belum kayak gitu, tapi kebanyakan sudah kita explore. Seperti itu. Saya juga sering mengikuti ini apa ya live-nya ya. Itu bagus banget. Saya pengen sebenarnya seperti itu. Cuma nggak bisa. Jadi mungkin karena kita lain kategori kali ya, mungkin ya. Saya kategorinya di misteri, panjenengan lebih spesifik di film kolosal ya. Iya, film kolosal dan mungkin berita-berita terupdate juga ya. Oke teman-teman, saya pada sore hari ini diundang secara terhormat sekali di studionya 9 Production, Sanga Production ya teman-teman sahabat ya. Teman-teman sahabat dari channel Pandu Gulung, viewer, sahabat keluarga besar Pandu Gulung, bisa nanti saksikan karya-karya dari Sanga Production ya, yang tentunya seru dan menarik. Dukung channelnya biar supaya kita maju bersama, sukses berjamaah seperti itu. Terima kasih Mas. Siap saudaraku. Terima kasih sudah ikut mendukung channel kami ya. Kita saling support lah ya Mas. Betul sekali karena memang kalau saling support, jadi ibaratnya ini berat sama dipikul, ringan sama dijinjing Mas. Iya. Jadi kalau berat sama dipikul akan menjadi ringan. Ringan kalau dijinjing pun akan menjadi semakin ringan. Oh iya. Seperti itu. Luar biasa memang. Tapi ngomong-ngomong ini, saya dipanggil ke sini, apa yang mau ditanyakan Mas? Oh ada. Banyak pertanyaan ya? Ada beberapa pertanyaan. Apa pertanyaan ini yang bisa dijawab atau tidak? Oh bisa. Ini hanya seputaran, ya mungkin hanya seputaran nanti ya seputar YouTube lah ya. Seputar YouTube. Ya, seputar channel, terus bagaimana bagaimana seperti itu lah. Siap, saudara. Kalau bisa Mas, siapa tadi Mas? Saya kalau mau nama asli dulu. Iya. Nama asli. Ya, saya ya. Jadi hanya di channel Sanga Production saya akan memberitahukan nama asli saya. Tapi ya. kalau nggak apa-apa sih. Nggak masalah. Ini mohon maaf tadi. Mohon maaf sebenarnya. Nggak masalah ya. Jadi saya di sini ingin terbuka. Ingin terbuka mulai dari identitas ya. Cuma mungkin ada privasi yang mungkin nanti akan ditanyakan yang tidak saya jawab juga mungkin ada. Oh ya pasti. Oke, jadi menanyakan apa nih? Menanyakan nama saya dulu atau bagaimana? Enggak, yang pertama mungkin kita mau nanya ini.
awal mula terbentuknya channel Pandu Wulung itu loh. Meledaknya itu di video yang apa gitu Mas? Oh, oke. Jadi ini nggak jadi nih yang menyebut nama saya. Oh, nggak nanti. jadi. Nanti aja. Nanti aja. Nanti tenang. Tenang ya. Biar penasaran menunggu ya. Iya. Biar penasaran. Katanya tadi kita bikin penasaran. Ntar Betul, kalau betul. saya ungkap sekarang nanti yang nonton Siap. udah Lagi tahu. menunggu ya. Oke. Biar menunggu. Tunggu nama saya, nanti saya akan coba untuk apa namanya? Kita apa ya namanya Kasih ya? tahu. Iya, nanti kita kasih tahu. Oke, siap. ya. Silakan apa yang akan ditanyakan Tapi dulu kan? sebentar. Iya. Oh, Ji, moga silakan. Moga. Terima kasih. Ya, udah. Siap. Waduh, luar biasa ini. Mungkin pencahayaan ini terlalu ya, apa enggak? Enggak sih. Waduh, ini luar biasa ya. Kondangan. Ada ceruk, ada mendoan ya. Makanan khas Banyumas juga ada di sini teman-teman saya. Iya. Mas Haji, itu dari samping sebelah sana itu kan cahaya ini masuk. Gitu ya. Nah, Gitu. Oke. Siap. ya untuk yang pertama Siap. sing saya tanyakan itu awal mula terbentuknya channel Pandu Wulung itu ya meledaknya itu di video yang apa gitu Mas? Oh, ya siap. Awal mula meledaknya channel Pandu Wulung, kalau menurut saya untuk meledak, apakah sudah meledak? Ini nggak Kayaknya belum, tapi memang menurut saya pribadi. Iya. Tetapi untuk teman-teman sahabat Pandu Wulung, dikatakan saya juga sudah sempat meledak dan viral di area lokasi Aji Barang dan sekitarnya. Meledaknya pada saat saya pembuatan video setelah monetasi ya. Setelah monetasi itu di area Jembatan Tonjong. Oh, area Jembatan Jembatan Tonjong membuat channel saya meledak pesat dan dalam 2 hari naik 500 subscriber lebih. luar biasa. Ya. Luar biasa, ini benar-benar luar biasa ya. Bagaimana kita bisa bikin video yang seperti itu susah Susah sebenarnya. benar. Memang Ya. susah sekali, benar sekali. Iya, susah itu kan. Karena kita kadang-kadang kan nggak tahu penonton itu pengennya yang seperti apa gitu ya Mas ya. Betul. Tapi kita harus tahu gitu Harus kan. tahu. Mau saya bocorkan nih, Oh, supaya penonton siap. ini Siap. maunya penonton seperti apa dan kita harus tahu. Oh iya boleh Oke. sih. Ya. Jadi seperti ini Mas, menurut saya di channel misteri. Iya. Di channel misteri ini memang agak-agak susah Mas. Gampang susah. Kenapa saya mengatakan gampang susah? Pada saat pembuatan channel misteri ini kita benar-benar sebenarnya memerlukan narasumber Mas. Memerlukan narasumber yang ada di area yang kita eksplor. Kita ambil contoh, misalkan saya mengeksplor di area Cilongok ya. Iya. Di area Cilongok. Ini termasuk Cilongok juga ya? Ini kecamatannya Punsen Mas. Oh, kecamatan Punsen. Bersebelahan ini. Bersebelahan dengan Cilongok. Jadi contoh misal saya mengeksplor di sini desa Tumiang. Desa Tumiang. Iya. Nah, di Desa Tumiang saya harus ketemu dengan narasumber yang valid untuk mengeksplor suatu daerah. Contohnya kalau kita mengeksplor tempat angker, kita juga harus ketemu dengan narasumber yang pernah yang tahu mengetahui atau mengalami suatu cerita misteri yang dialaminya. Itu yang nomor 1. Dan yang kedua, kita juga harus bertemu dengan kami tua. Oh, iya. Itu wajib menurut saya. Iya benar. Menurut saya harus wajib ketemu dengan kami tua desa setempat yang akan kita eksplor. Kenapa? Ada alasannya. 1, kita harus menghormati kami tua yang ada di desa tersebut. Wajib. Jadi walaupun kita diizinkan oleh RT RW setempat dan beberapa masyarakat yang sudah memanggil kita untuk mengeksplor, tetapi kita tidak bersilaturahmi atau menyambangi dari kami tua yang ada di situ, kita menurut saya termasuk melangkahi Mas. Bagaimanapun juga kita harus silaturahmi, meminta izin, kalau bisa kami tua tersebut ikut dalam mengeksplor. Iya. Itu yang pertama Mas. Kenapa? Karena supaya nanti
endingnya ini ceritanya tidak semrawut. Dan warga desa yang kita eksplor ini benar-benar tahu kalau cerita misteri itu diceritakan oleh kami tua yang memang sudah berpengalaman dan mendapatkan cerita misteri yang real begitu. Masuk berarti bisa buat fondasi juga. Betul. Ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan, Iya. nggak boleh sembarangan mengeksplor misteri. Karena apa? Karena gampang-gampang susahnya itu satu ya Mas ya. Itu kita jangan sampai membuat suasana setelah pengeksploran itu menjadi tidak nyaman. Karena pengeksploran kita seperti itu. Kalau tidak menjadi tidak nyaman, maka banyak warga yang resah. Seperti itu. Takutnya melenceng gitu. Betul ya. Sekali. Satu, takutnya nanti dikira kita mengada-ada. Yang kedua, katanya dalam bahasa Jawa mbok setane muyem. Itu ada cerita seperti itu. Iya. Itu susah sekali, Mas. Karena pengalaman yang saya alami dari beberapa pengeksploran misteri di daerah-daerah Aji Barang, Gumelar dan sekitarnya, itu banyak sekali ada suara-suara sumbang yang seperti itu. Makanya susahnya tuh di situ. Kita harus bisa menciptakan suasana kondusif setelah pengeksploran maupun sebelum pengeksploran. Kita harus bisa menciptakan suasana kondusif seperti itu. Kalau tidak, repot. Bahaya ya nanti. Bahaya. Takutnya nggak sinkron sama penduduk setempat, nanti ricuh. Ricuh, nah itu susahnya di situ Mas. Ini benar. Jadi kan tahu ya Mas ya. Jadi betapa susahnya membuat channel misteri seperti itu. Itu susah ya. Betul. Susah berarti kan tadi yang saya bilang benar, susah gitu kan. Susah. Muter. Berarti itu kalau bisa dibilang dari video mana yang meledak itu sebenarnya susah dideteksi ya Mas ya. Gampang. Kalau kita melihat dari analitik YT Studio, kita melihat dari analitik YT Studio video kita, channel kita, itu yang paling meledak ada tiga yaitu yang selalu ditonton setiap harinya, dan memang ya viewernya sebenarnya sudah belum banyak sekali seperti channel-channel besar, tapi dilihat dari konten-konten saya yang paling meledak adalah satu, misteri Jembatan Tonjong. Yang kedua, Gua Nagaraja, yaitu tepatnya di area Dipala. Dipala ya, dekat-dekat Gunung Serandil. Itu juga viral. Viral dalam arti jumlah tontonnya banyak dan setiap hari ada yang melihat. Di 28 terakhir itu ada yang melihat, 28 hari terakhir. Setiap hari ada yang melihat. Yang ketiga, ada Telaga Ranjeng. Oh iya. Telaga Ranjeng. Terus setelah Telaga Ranjeng ada tempat-tempat yang familiar. Intinya yang meledak adalah tempat-tempat yang familiar. Yang benar-benar orang sudah mengenal. Betul sekali. Yang mana orang itu sudah mengenal tempat yang kita eksplor. Dan itu pun banyak suara sumbang, Mas. Tetap banyak suara sumbang. Tetapi endingnya tidak terjadi apa-apa, yang dalam arti tidak terjadi sesuatu yang negatif setelah kita pengeksploran. Itu video yang meledak saya di situ. Tuh kan jadi penonton kan tahu berarti ya. Baik, untuk yang selanjutnya itu apa ya? Untuk Dilap kamera. channel Pandu Wulung itu sudah berjalan berapa lama ini, Mas? Channel Pandu Wulung berjalan sudah berapa lama? Iya. Saya membuat channel Pandu Wulung itu pada tanggal 25 Juli 2020. Berarti kalau sekarang tahun 2021, berarti 1 tahun. 1 tahun lebih ya, karena saya membuatnya tanggal 25 Juli, di Juli kemarin, di 2021, 1 tahun. Berarti Juli, Juni, Agustus, September, Oktober, November, 1 tahun 6 bulan. 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Tapi 1,5 tahun itu jumlah videonya udah berapa itu, Mas? Jumlah video hampir 500. 500. Tidak pernah libur. Tidak pernah libur selama 1 tahun itu gaspol, mantap. Luar biasa. Ya, kenapa saya mengatakan tidak pernah libur? Saya ambil dan bulatkan, gitu loh. Kalau libur pernah, dalam arti
dalam pembuatan video selama 1 tahun lebih, ya sekitar 500 video, itu liburnya hanya 1 hari 2 hari. Jadi saya katakan tidak pernah libur. Kalau libur soalnya saya upload. Jadi tidak ada hari tanpa ada video terbaru dari saya. Misalkan hari ini kita libur, kita punya video cadangan yang kita upload pada malam hari. Seperti itu. Malam hari di mana kita jam-jam live kita. Karena viewer kita tahunya kita live di jam 9 malam. Maka kita akan upload video jam 9 malam. Kalau kita libur live-nya. Oh iya, Seperti itu. Jadi tertata gitu. Tertata, ya. betul sekali. Setiap jam 9 udah pasti nih, pasti Betul Master Pandu Wulung ada ini pasti katanya. Iya, betul sekali. Mas Aji Dolop yang mungkin sering pegang kamera ya. Mungkin teman-teman sahabat juga penasaran, kadang-kadang hanya keluar beberapa detik di kamera dia mingselep lagi ya. Iya. Mingselep apa bahasa Indonesianya nih? Ngumpet gitu ya. Ngumpet lagi ya, karena memang Iya, kadang-kadang kelihatannya cuma dari belakang. Orangnya kayak gimana sih sebenarnya? betul sekali, betul sekali. Nah, ini sebelum saya panggil Mas, Ah. contoh kenapa saya live di sore hari, viewer saya turun. Karena mereka tidak tahu, walaupun notifikasi mereka aktifkan, Iya. tapi karena kesibukan dan lain sebagainya. Tapi kalau jam 9 malam pasti, Itu pasti ya. iya pasti. Itu pasti Ya. ya. Untuk itu, Totalitas ya. kalau memang saya harus memanggil teman saya akan panggil teman saya. Dolop, Mas Aji Dolop, silakan ya Mas Aji Dolop. Ya, ini Nah, Mas ini teman Aji saya. Dolop. Ini teman saya, gimana, sehat? Alhamdulillah. Ini Mas Aji Dolop ini ya. Nggak usah Mas. Kameramannya Master Pandu Wulung nih. Kelihatan kan? Ya. Ini kelihatan muncul di Sanga Production. Selamat datang Mas Haji Ya. Sugeng Rawu. Terima kasih sudah datang sini. Terima kasih karena Sehat Mas. sudah boleh mampir juga. Iya, jauh ya Mas ya. Iya, alhamdulillah. Gunung naik. Sempat diguyur hujan ya. Oke teman-teman, ini ada sedikit Trouble. trouble ya di pencahayaan. Bisa dilanjut. Silakan dilanjut, monggo silakan. Ya, ini untuk Mas Dolop nih ya. Sugeng Rawu sebenarnya ya sebelumnya. Nih ngomong-ngomong Mas Dolop ini sejak kapan atau mulai kapan mengikuti apa namanya Master Pandu Wulung itu atau bergabung di channel Pandu Wulung itu? Kalau untuk berapa bulan, berapa harinya sih nggak tahu pastinya ya. Iya. Tapi awalnya itu saya cuman karena seneng, terus sering mengikuti live langsung ke lokasi kan. Iya. Sampai akhirnya kenal semua, terus sampai pertama kali ikut syuting ini itu pegang lampu, saya masih pegang Oh, lampu. lighting. Masih Lighting, iya. ya. Terus karena pas kameramen libur mungkin ada kerjaan yang harus dilembur, terus Cobain. tak usahakan berani pegang kamera. Saya tambahkan sedikit ya. Oh iya. Jadi betul apa yang diceritakan oleh kameramen kita Mas Aji Dolop ya. Jadi pada saat dulu kita sering live di area Pandansari dan sekitarnya, beliau ini penonton setia. Penonton setia yang langsung melihat di lokasi live saya. Selalu mengikuti. Selalu mengikuti. Kemana tempat saya live di area Pandansari dan sekitarnya, itu kalau masih jarak tempuhnya sama beliau ini bisa diikuti, itu dia ada di situ. Beliau ada, Mas Aji ada di situ. Selalu ada. Dan selalu menanyakan informasi, awal-awal menanyakan informasi nanti live di mana, jam berapa. Karena update ya Mas. update, selalu update dengan kru-kru yang lain. Kadang-kadang karena dia tidak tahu kontak saya waktu itu gitu ya. Jadi dia selalu menanyakan informasi Sama kapan. aku, ya. Nah, tiap hari saya melihat sosok penampakannya beliau. Saya tiap hari melihat sosok penampakannya Mas Aji Dolop yang akhirnya bisa menjadi kru kita. Dan suatu hari pernah menanyakan, saya kepingin ikut Gedabigan. Oh. Tapi ternyata tidak Gedabigan. Ya Gedabigan sih Gedabigan, tapi tidak Gedabigan seperti saya. Dia Gedabigannya di
pegang lighting dan kamera. Hmm. Seperti itu. Yang akhirnya kenal, kita rekrut, kita tanya totalitasnya seperti apa untuk bisa mengikuti saya, karena mengikuti saya ini jejaknya ini sangat susah gitu. Ternyata bisa mengikuti. Gitu ya. Jadi ya termasuknya sudah lama sebenarnya Mas ya. Iya, lama berarti. Karena saya itu seneng kalau tiap malam itu ikut sholawatan gitu kan. Kalau di rumah nonton TV kan mungkin malam ini libur sholawat berarti kan. Iya. Kalau nonton TV kan udah biasa Iya. Ya. Iya. Untuk Mas Dalop lagi ini ya. Iya. Apa pernah mengalami hal-hal yang aneh atau ya mistis lah ya selama mengikuti live-nya Master ini gitu? Kalau selama live itu Ya mungkin kalau yang nggak live juga nggak apa-apa. Ya kalau seperti yang tadi malam ini kan. Oh yang tadi malam. Iya. Itu benar ya. Benar lihat gitu ya. Itu memang saya itu kalau saya sendiri itu pribadi nggak sadar ya. Kayak yang tadi malam, terus yang beberapa kemarin malam itu yang kunti merah apa ya? Oh yang kunti merah ya. Iya. Oh iya. Ya saya lihat itu videonya. Katanya sampai hilang, tapi yang saya rasakan itu kayak dituntun sama sosok. Jadi dia cantik pakai baju keraton. Saya digandeng terus dimasukin kayak bangunan istana, dikasih makan, dikasih minum. Jangan di situ makan minum gitu. Makan minum seperti ya kayak bertamu ke rumah gitu orang ya? pada umumnya, tapi kalau lihat di HP kayak pas lihat tayangan ulang itu kosong. Oh nggak ada gitu. Iya. Jadi pengalaman benar-benar pengalaman yang itu, ya. Luar biasa. Kadang-kadang kita ini tidak bisa men-shoot secara langsung, tapi beliau merasakan ada yang menggandeng, kadang-kadang blank seperti itu sering sekali. Sering ya. Dan itu bukan dibuat-buat. Seperti itu, kadang-kadang blank beneran kayak gitu. Kalau Master gimana? Kenapa? Pernah seperti juga? Apa sering malah? Apa setiap? Kalau saya hampir setiap pengeksploran merasakan terutama ya, kalau melihat itu hampir jarang. Iya. Walaupun pernah kayak gitu beberapa kali pengeksploran ini melihat yang benar-benar tidak tershoot di kamera, itu yang real sekali, banyak sekali. Dan merasakan getaran energi itu yang begitu dahsyat itu sering sekali. Karena tempat-tempat yang kita eksplor ini bukan tempat-tempat yang angkernya kaleng-kaleng, ini angker beneran gitu. Ya. Iya. Kalau ini jadi panjang lebar ngomongnya ya Master ya. Itu kenapa Master itu lebih sering mengeksplor di daerah Pekuncen gitu? Oh, kenapa saya lebih sering mengeksplor di area Pekuncen? Iya. Oke. Sebenarnya kalau lebih sering di Pekuncen itu tidak juga Mas. Karena beberapa video kita ini selalu habis sekarang misalkan di Pekuncen, besok di luar Pekuncen. Tapi memang lebih sering di sini karena tempat dari lokasi-lokasi yang kita eksplor kebanyakan tempat angkernya ada di Pekuncen. Banyak sekali tempat yang sakral, yang angker kayak gitu. Tapi dalam tanda kutip ya, angker itu tidak selalu mengganggu masyarakat ya, seperti itu. Tapi itu sudah semua tempat belum itu? Kalau semua tempat sebenarnya belum, tapi sebagian besar sudah sebagian besar. Tapi kalau memang ada tempat-tempat yang direkomendasikan untuk saya explore, siap. Kalau yang belum saya explore, ya nanti kita rekomendasikan. Siap. Dan ada beberapa tempat yang menurut channel-channel misteri sahabat kita tidak kuat. Kita berusaha untuk bisa masuk, ternyata alhamdulillah berhasil. Tapi bukan berarti kita sakti, tidak ada orang sakti ya. Jadi perlu catatan, tidak ada orang sakti di dunia ini teman-teman sahabat, tidak ada. Ya, yang sakti itu Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Kita hanya semaksimal mungkin untuk bisa mengeksplor dengan tata cara kita sendiri. Intinya yang tidak melanggar lah.
Intinya kita mengeksplor, tidak melanggar aturan yang ada, seperti itu. Ya. Benar-benar kita harus hati-hati benar-benar gitu ya Master ya. Tuh kalau Master ini kan setiap apa namanya ya live gitu kan apa ya bisa apa bermediasi dengan katakanlah masuk astral gitu ya. Iya. Itu kalau boleh tahu ini ya, sebenarnya di dalam hatinya Master itu tuh ada rasa takut apa enggak sih? Apa udah biasa lah ini mah gitu. Saya bermediasi. Iya. Kalau saya melakukan mediasi atau langsung untuk apa namanya berkomunikasi dengan cara saya, untuk rasa takut sebenarnya ada Mas. Ini jujur saja, ada rasa takut. Kita manusiawi ya, manusiawi kita punya rasa takut. Iya. Tetapi kita bareng-bareng jadi nggak takut Mas. Karena temennya banyak. Iya betul sekali. Sebenarnya kalau rasa takut tetap ada, saya nggak munafik gitu. Tapi kalau sendirian sana gitu. Kalau sendirian tetap walaupun berani tetap ada rasa takut. Betul sekali. Kalau ada yang mengatakan tidak takut, saya masih belum percaya Mas, untuk datang ke tempat yang angker sekalian kayak gitu. Ya takutnya dikatain munafik nih orang. Iya betul saya nggak mau. Namanya manusia pasti rasa takut pasti ada. Betul sekali. Pasti ada. Betul sekali. Orang saya juga. Nah, ini untuk Mas Dolop nih ya, untuk Mas Dolop lagi nih. Mas Dolop ini udah, mohon maaf tapi ya, ini agak privasi sedikit Mas. Ini sudah keluarga atau belum? Ini mohon maaf nih, kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Ya. Kalau mau dijawab ya mau gitu. Saya kalau dunia perbucinan itu agak kurang ya. Tapi calon sih udah ada kan. Sudah ada, amin ya Target saya tahun depan insya Allah. Amin, siap. Nanti kita insya Allah bareng-bareng lah ya. Kalau diundang, tapi ini ya kalau nggak diundang, nggak nggak tahu. Tapi ya mudah-mudahan ya Mas ya. Amin. Dapat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti itu. Semua sudah diharapkan seperti itu kan Mas ya. Lagi nih Mas, itu kalau Mas Dolop itu pernah ngalamin ini enggak apa ya? Badannya meriang atau saat pernah mimpi sosok apa ya? Sosok hantu mungkin ya. Yang pernah dilihat saat live gitu. Maksudnya gini, jenengan pernah tadi kan lihat penampakan. Nah, sehabis itu ada yang dirasakan enggak? Badannya kelihatan apa? Meriang. Iya, meril atau ada biasa aja atau gimana gitu Mas? Pernah ada pengalaman seperti itu enggak itu? Kalau meriang habis live itu ada yang lebih parah malah, tapi setelah cek lokasi. Paling iya, biasanya kan siang kita cek lokasi. Itu masih cek lokasi masih di daerah Ciparangbulan di Keracak. Siang itu cek lokasi. Jadi ke tengah-tengah lokasi itu saya di tengah-tengah ini berdua kan. Sama kameramen satu yang si Anggit itu. Oh iya. Sebelah kiri makam orang Jawa, sebelah kanan makam Bong Cina itu, makam Bong Cina. Mungkin karena kurang permisi apa kurang apa, kita paginya itu saya nggak bisa jalan. Terus yang satu si Anggit itu separuh badan itu mati rasa, nggak bisa digerakin. Kaku gitu ya berarti ya. Karena berarti tempatnya benar-benar angker itu ya benar. Dari pagi sampai sore. Padahal di situ nggak lihat apa-apa, nggak merasakan apa, biasa saja seperti Mas ya. Malam saya masih normal, pagi jam 6 masih nganter ke pabrik, nganter seseorang lah ya. Iya. Paham. Terus begitu nyebrang jalan itu saya sudah mulai sakit, dan ternyata si Anggit ngasih kabar juga dia badannya separuh itu mati. Jadi kita baru dikumpulin di tempatnya Mbah Singo, langsung dinetralisir Mbah Singo. Terus memang iya dari sana yang ngikutin dari kemarin dari cek lokasi. Kalau habis live dimimpiin sosok yang ada di live itu jarang. Ya pernah. Tapi pernah ya. Iya. Malah lebih ke yang nyata ya. Iya. Jadi ketika tidur itu ke kiri tetap nggak tidur, ke kanan tetap nggak bisa tidur. Ternyata
ada yang Oh ya. yang meluk dari belakang itu. Rasanya gimana Mas? Itu yang intinya tangan itu kayak gede banget yang dari di belakang ini kasar lah, ini kan kasar ya. Iya. Kukunya ini panjang-panjang sini loh, langsung sini. Itu bukan halu, dia orang tidak halu. Dan itu dinyatakan dirasakan rasa benar-benar gitu Mas, nyata ya Mas ya. Sampai azan subuh akhirnya Masih langsung ikut subuhan ya, begitu subuhan selesai alhamdulillah hilang rasanya itu. Tapi akhirnya tidur siang jam 7. Jadi kalau teman-teman misteri yang suka misteri kepengen lihat pengeksploran kita pun nggak masalah gitu. Pengen merasakan, kadang-kadang kan saya selalu membawa senjata ya. Senjata ini saya bambu kurung, kebetulan bambu kurungnya di mobil. Jadi bambu kurung ini selalu saya bawa, bukan berarti bambu kurung ini adalah suatu pusaka, tidak. Tetapi bambu kurung Tali Sukma Pamekang Jagat ini termasuk salah satu bisa fungsi dan faedahnya untuk menetralisir dan menunjukkan satu energi negatif. Itu ada. Emang ada kodamnya gitu ya Mas ya. Kemungkinan seperti itu, seperti itu karena bisa di searching ya di Google itu bambu kurung Tali Sukma untuk fungsi dan faedahnya apa, kayak gitu ada seperti itu. Jadi pusaka alam, masuknya pusaka alam seperti itu. Kalau pusaka alam yang itu kayaknya belum lama ya Mas. Bambu kurung Tali Sukma yang selalu saya bawa di dalam live streaming saya mulai pegang itu ya belum lama. Semenjak saya kenal dengan, karena itu adalah pemberian dari sahabat kita Mas Arianto Petuk ya. Jadi kemungkinan 7 bulanan lah, 7 bulan 8 bulan saya baru pegang. Tadinya nggak pakai bambu kurung. Tapi ternyata lebih nyaman memegang bambu kurung. Kayak megang jimat aja. Benar-benar lebih apa namanya ya, lebih apa ya, semangat. Lebih gitu semangat. Ya. Terus kita juga berani membuktikan kepada teman-teman sahabat yang melihat di live untuk memegang bambu kurung ini seperti apa kalau berbenturan dengan energi yang negatif, begitu. Mohon izin Master. Siap. Ada yang banyak yang nanya di mana posisinya Master. Di mana ini saya kurang paham. Di daerah Kutiang. Ini di Desa Tumiang ya. Nih mohon maaf ya. Iya silakan. Ini di wilayah Desa Tumiang ya, kecamatannya masih Pekunsen. Ini gerumbulnya Kutiang atas. Tuh kalau naik lagi itu tempat wisata ya. Dekat Penginyongan. Ya, dekat wisata Penginyongan, naik lagi itu wisata Domba, naik lagi itu Germanggis. Naik lagi itu Curug Cipendok. Ya jadi ini di bawahnya loh. Di bawah Curug Cipendok. Iya, di bawah tempat wisata gitu. Ini mohon maaf tapi ya, saya yang jawab. Apa. Karena saya nggak tahu nih, saya berada di mana. Gitu. Jadi daripada yang nanya nanti, wah Anda udah dijawab ini gitu kan. Kemungkinan kalau ada yang nanya, kita minta perwakilan beliau Mas Zaki Albeda. Iya. Nanti kita lihat sosoknya Mas Zaki Albeda seperti apa. Ya. Nanti bisa dibantu untuk kalau ada pertanyaan ya. Siap. Iya, siap. Kalau biasanya saya live-nya 2 kali. 2 kali. Jadi live sore jam 3 sore sama malam seperti itu. Tapi yang jam 3 sore lebih ke spesifik, lebih ke nguliri cagar budaya. Kita mencari suatu tempat yang misterinya ceritanya sudah fix. Sudah pasti. Sudah pasti. Seperti di Curug Cipendok saya juga sudah ke sana. Saya mengambil narasumber dan ceritanya ini tanpa harus saya tambah-tambahkan. Dan itu sangat ini sekali, riskan sekali kalau sampai saya menambah-nambahkan cerita yang sudah fit. Begitu loh. Contohnya tempat-tempat familiar seperti Curug Cipendok, Talaga Ranjeng, Gua Nagaraja. Terus apabila ada lagi tempat-tempat ngurili cagar budaya yang lain, saya akan mengeksplor sesuai dengan cerita yang ada, diceritakan kembali. Begitu. Tapi sekarang lagi suasananya hujan terus, kita jarang live sore nih, makanya teman-teman kita nggak tahu kalau kita live pada sore hari seperti ini. Iya. Ini lagi nih untuk Master ya, untuk Siap. Master Pandu Bolong nih. Master kan bisa ilmu kanuragan ya. Waduh, ilmu kanuragan nih lewat sahabat ya. Mungkin ya. Apa ya, siap. Atau untuk kebatinan ya, itu sebenarnya itu apa ya? Itu didapatnya itu secara otodidak atau belajar dari orang atau
dikasih sama orang gitu loh. Oke, saya ceritakan ya. Ilmu kanuragan. Jadi beliau mengatakan, Mas siapa? Lupa saya. Kun tadi. Mas Kun tadi dari Sanga Production menanyakan, saya ini punya ilmu kanuragan, belajar dari mana? Seperti itu ya. Dan ilmu apa lagi selain kanuragan? Ya, Kebatinan. Iya, Nah, kebatinan. jadi untuk ilmu kanuragan ini, definisi dari ilmu kanuragan ini apakah sama dengan ilmu kesaktian ya? Ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Kalau Ya. kalau kanuragan disamakan dengan kesaktian, saya tidak punya. Oh, gitu, Tetapi ya. untuk kebatinan, Untuk kebatinan ada. yang penting lebih spesifik untuk kebatinan. Lebih spesifik ke kebatinan. Iya. Lebih spesifik ke Kebatinan. alam. Iya. Ya. Jadi merasakan dengan rasa, gitu. Merasakan dengan rasa yang mungkin bisa kita rasakan beda, kayak gitu. Untuk kanuragan, saya kena silet masih berdarah, saya kena duri masih berdarah. Tetapi untuk kebatinan adalah. Nah, untuk belajar kebatinan dan kemampuan skill magic saya ya, karena awalnya saya dari master magician ya, itu memang belajarnya otodidak, Mas. Saya menjadi seorang master magician dan sekarang berusaha untuk menjadi seorang master of mystery. Itu memang ada basicnya, Mas. Dan itu belajarnya memang otodidak. Di mana tempat ada orang yang bisa melakukan suatu yang aneh, saya pasti datangi. Saya ambil contoh, misalkan Mas Zaki Albeda sedang ngobrol dengan saya. Mas Zaki ini mengatakan kalau punya teman misalkan di daerah Jakarta, di daerah Bandung, di daerah Bali, mengatakan bahwa beliau punya teman yang mempunyai keahlian yang tidak dimiliki orang lain. Khusus. Ya, saya pasti akan datangi. Pasti akan datangi. Walaupun jauh gitu. Ya. Walaupun jauh. Entah dalam waktu dekat ataupun biasanya dalam waktu dekat, saya pasti datangi. Saya datangi dan saya silaturahmi ke sana, dan disitulah kita nanti akan belajar. Dan biasanya orang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang magic gitu ya, dia juga belum tentu seperti apa keahlian yang saya punyai. Akhirnya barter. Oh gitu. Akhirnya barter. Iya, iya. Saya ambil contoh, misalkan panjenengan bisa berjalan, misal ya, ini contoh misal, bisa berjalan merambat di tembok. Ya. Terus saya ambil contoh, saya bisa menghilang. Ini ambil contoh ya. Panjenengan tidak bisa ilmu saya untuk menghilang, saya tidak bisa untuk merambat di tembok. Akhirnya kita tukar, barter ilmu. Saling belajar begitu. Sampai saya menjadi, kenapa saya mengatakan diri dan memproklamirkan diri. Akhirnya saya memproklamirkan diri. Yang tadinya yang memanggil master adalah teman-teman. Akhirnya saya pun memproklamirkan diri, ya saya master. Kenapa saya mengatakan master? Karena bukan berarti sombong, saya sudah mumpuni. Segala ilmu permajikan saya insya Allah menguasai. Karena berarti julukan master ini tadinya itu dari teman-teman gitu ya. Pertama dari teman-teman, karena di setiap saya bermain magic ini bisa bermain tanpa harus persiapan. Tanpa harus persiapan saya bisa main magic. Seperti itu. Nanti langsung gitu. Iya, nanti kita akan praktekkan di session-session selanjutnya. Kalau misalkan panjenengan kepingin tahu skill-skill magic saya, nanti bisa ambil video di channel 9 Songo Production. Bisa. Siap. Segala macam. Mau model apa? Hujan uang, saya bikinkan hujan uang. Kalau hujan uang bahaya ntar. Lalu pada rebutan gitu. Iya. Iya, nggak sombong ya. Jadi karena memang ini kita perlu belajar. Jadi belajar saya ini dari SD, Mas. Saya ceritakan ya. Saya ceritakan kenapa saya bisa menjadi seorang master. Saya ini tidak pernah sayang dengan membeli ilmu, gampangannya membeli ilmu. Kenapa? Sejak dari SD, saya itu menyukai sekali sesuatu yang tidak mungkin tetapi menjadi mungkin. 5 SD, kalau di pasar ini ada tukang obat yang nanti di sela-sela dia sedang mempromosikan obatnya, saya itu sudah di depan sendiri. Biasanya itu pasti nanti main sulap, Mas. Main magicnya, main sulapnya. Saya di depan sendiri untuk melihat permainannya. Gitu. SD. Iya, SD. Saya selalu seperti itu.
sampai SMP Mas, ini saya ceritakan. Sampai SMP saya masih seperti itu. Uang SPP, jangan ditiru ya untuk adik-adik. Jangan ditiru untuk adik-adik. Uang SPP di SMP, saya kadang-kadang tidak saya bayarkan, tetapi saya untuk beli buku. Buku magic seperti Buku itu. magic, saya untuk beli buku magic. SMP itu Mas, dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP, nakalnya saya itu uang SPP itu untuk beli buku seperti itu. Sampai kalau mau terima rapot, orang tua saya ini bingung, pukul kepala dia. Karena tunggakannya banyak. Tunggakannya banyak padahal sudah dikasih. Dikasih tiap bulan pasti dikasih gitu. Iya, tapi Nggak nyampe ya. akhirnya bisa dibayarkan. Ya biasa kalau orang tua marah biasa, tetapi tahu saya seperti itu, untuk beli seperti itu akhirnya dibiarkan karena memang bukan untuk membeli sesuatu yang tidak baik gitu kan. Intinya untuk belajar kayak gitu. Gitu. Memang berarti emang dari kecil itu Dari sudah kecil. suka ya. SMA masih seperti itu. Masih. Karena iya, SMA ini kan saya belum bisa cari duit, masih sekolah. Iya. Uang SPP saya untuk beli buku Mas. Dan buku saya kalau di bawah ini bisa segini Mas. Kalau sampai sekarang Iya, gitu, buku dari buku tipis-tipis ya, ibaratnya itu seperti buku novel. Ya, seperti buku novel kecil-kecil, kalau ditumpuk bisa jadi segini. Dan ternyata setelah mempelajari melalui buku, itu hanya yang nyantel di pikiran. Setelah mempelajari dari buku, yang nyantel di pikiran itu cuma sedikit. Tidak ada 50%. Paling hanya 20%. Dari Dan jumlah itu- buku itu ya. Dari jumlah buku itu. Sampai buku hipnotis juga saya beli. Nah, Luar biasa. iya, sampai SMA masih seperti itu. Ya, nakalnya seperti itu. Dan akhirnya sampai saya lulus SMA, saya bisa mencari uang sendiri, saya belajar dan belajar terus. Akhirnya saya menjadi Master of Magic. Seperti itu. Apa saja pokoknya bisa saya. Oh bisa ya. Apa yang barang kelihatan, kalau nggak bisa percuma Mas. Kalau menurut saya harus bisa. Barang kelihatan harus bisa. Kalau itu kan kelihatan Mas. Itu kalau dikecilin bisa nggak? Bisa. Bisa. Hah? Dia suruh dikecilin, dibikin ngenes dulu sama istri di rumah. Repot ntar urusan. Dari keluar rumah nggak ada yang kenal. Siapa ini ya? Betul sekali. Ya. Dan karena pandemi, saya kan biasa menghibur di suatu event-event. Karena pandemi yang berkepanjangan, tidak boleh bikin kerumunan keramaian. Akhirnya saya bukan stop ya, tapi bukan libur, istilahnya istirahat lah, karena memang situasi program pemerintah tidak boleh membuat suatu kerumunan dan keramaian. Nah, kan cukup panjang nih, Iya. cukup panjang pandemi. 2 tahun ya. Akhirnya saya bikin di channel YouTube. Dan di channel YouTube saya di masa pandemi, perjuangannya keras sekali Mas. Kenapa? Dalam pengeksploran yang diberhentikan itu bukan 1-2 kali. Pada saat pengeksploran diberhentikan karena memang tidak boleh bikin kerumunan. Sebenarnya saya tidak bikin kerumunan. Saya mengeksplor itu hanya dengan lighting dan kamera 3 orang. Tetapi kalau Pandu Wulung explore, biasanya setelah diketahui itu berbondong-bondong Ikut untuk ya. menyaksikan seperti itu, untuk menyaksikan action saya sebenarnya Iya, begitu. gitu ya. Iya, Luar biasa. luar biasa ya. Ini perjalanannya Master Pandu Wulung ya. Iya. Sudah apa ya? Banyak yang terungkap. Tapi ada lagi Mas nih yang Iya. menjadi Ada lagi nih. menjadi warning ya buat channel-channel misteri ya. Ini dalam pengeksploran kadang-kadang kita menemukan orang-orang, walaupun kita sudah mengurus perizinan, kita ketemu dengan orang-orang yang pro dan kontra. Oh iya. Orang-orang yang pro dan kontra. Tetapi kalau orang-orang yang kontra, dia tidak pro, tidak suka dengan konten kita, kalau mereka berpikirnya dewasa, mereka tidak terlalu menonjolkan ketidaksukaan mereka. Tetapi kalau orangnya ini yang termasuk orangnya buandel lah ya, orangnya agal gitu ya, dia biasanya menjadi urus-urus, ya, menjadi urus-urus dan pada saat kita live dia ini bikin ulah, dan itu bukan 1-2 kali kita alami, Sering. sering, tidak sering tapi
pernah terjadi. Oh, Nanti pernah kalau terjadi. sering berarti lebih dari 50% ya. Pernah terjadi lah, lebih dari dua orang yang tidak suka dengan kehadiran kita, yang akhirnya membuat rusuh di konten kita, pernah. Tetapi bagaimanapun juga kita harus menyikapi dengan dewasa emosional dan profesional karena kita sedang live. Iya benar. Ya gitu kan. Tetapi alhamdulillah kita di mana tempat kita punya orang-orang yang termasuk pentolan. Pentolan. Jadi setiap ada live ada orang yang rusuh, support gitu ya. ada yang pentolannya sudah kita pegang, sudah kita memang kita jadikan sebagai bagian dari saudara kita, yang akhirnya diurusin. Gitu. Seperti itu. Jadi bukan kita nggak berani, kita memang menghormati, kita tamu. Iya. Seperti itu. Jadi tahu ya Iya. bagaimana cara Master Pandu Wulung ini bisa menguasai apa namanya ya, situasi lah ya, benar-benar harus bisa seperti itu ya Mas. Betul, harus bisa merangkul, harus bisa merangkul dari kalangan anak-anak, dari kalangan dewasa, orang tua, kita harus bisa merangkul, Mas. Itu biasanya kalau live ini kan nih banyak yang ikut ya. Betul. Itu kebanyakan itu dari apa? Anak-anak atau orang tua atau campur, Mas. Campur. Saya ini kedekatan dengan penggemar anak-anak ini sangat dekat sekali. Dan banyak orang yang heran. Kok bisa gitu ya? Kenapa anak-anak ini kok ngefans sekali dengan Pandu Wulung? Karena saya rangkul. Karena saya ajarkan sholawat, saya ajarkan yang benar kayak gitu loh. Jadi rasa takutnya anak-anak ini menjadi tidak takut setelah kehadiran saya. Bagaimana cara membuat rasa takut anak-anak ini menjadi tidak takut? Ini yang susah. Nah, tapi saya sebagai Master of Mystery, saya harus bisa menerapkan di alam bawah sadar anak-anak bahwasanya jangan pernah takut dengan penampakan-penampakan jin setan yang ada di sekitar kita. Karena kita punya Allah. Iya. Seperti itu. Dan perbanyak bersholawat. Saya selalu bilang anak-anak begitu. Jadi anak-anak nih mulai nggak takut nih, banyak yang nggak takut. Dan yang dianehkan kalau saya melewati beberapa tempat di area Aji Barang dan sekitarnya ini bisa macet, Mas. Contoh saya ambil di Ciberung, area Duren Dampit. Oh iya ya. Waduh, kalau saya lewat begitu lihat mobil saya, wah keluar semua. Ya. Kebanyakan anak-anak. Kebanyakan anak-anak SMA ada juga. Iya. Ya sebenarnya semua kalangan. Semua kalangan. Cuma kadang-kadang kalau orang tua ini kan dia masih punya rasa-rasa yang malu-malu kucing gitu lah. Malu-malu tapi kepingin ketemu kayak gitu ya. Seperti itu. Sampai di pom bensin itu kalau melihat saya sedang mengisi bensin itu mereka kepinginnya pada selfie. Entah apa yang menjadikan mereka seperti itu. Ya mungkin karena kita merangkul mereka lah sebenarnya ya, seperti itu. Dan ini juga sudah mulai viral. Oh iya. Sudah mulai viral. Dan channel kita ini berganti-ganti Mas, berganti-ganti yang ikut kita. Oh gitu. Karena mungkin mereka ini tidak mau mendengarkan saran dari saya. Dalam arti dikira saya ini bayarannya sudah berjuta-juta, berpuluh-puluh juta. Ya doakan saya amini. Amin. Saya amini. Nah, beberapa orang yang sudah, karena mereka tidak tahu tapi sok tahu, akhirnya mereka mengundurkan diri karena merasa seolah-olah dibodohi oleh saya. Maksudnya dibohongin, sudah capek-capek, tidak pernah dapat hasil. Seperti itu. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang memang mau totalitas dengan saya, semua bisa dibaca. Ada analitik di YT Studio. Mulai dari awal monetasi sampai hari ini itu data tidak bisa dimanipulasi oleh kita. Iya benar. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Berapa kita mendapatkan dolar di setiap video awal monetasi? Di bulan kedua, bulan ketiga sampai video pertama, video kedua. Video yang pertama kita dapat hasil berapa dolar itu terlihat di analitik. Jadi kita maunya terbuka. Iya. Kenapa kamu terkotori oleh siapa? Aku selalu mengatakan orang-orang yang mundur. Terkotori oleh siapa kamu? Katanya, wah Pandu Wulung sudah bayarannya. Ya mereka karena pengetahuannya begitu. Iya. Tapi ya saya amini aja. Seperti itu. Banyak ya. Banyak ya. Sini berganti. Kalau dari awal itu udah
banyak ya berganti-ganti yang ikut gitu ya Mas ya. Ya, berganti-ganti yang ikut. Tapi kalau yang jiwanya seni, totalitas, itu pasti dia bertahan dan tahu adanya sistem YouTube seperti apa. Kita mendapatkan bayaran YouTube ditransfer oleh AdSense ya. Iya. Itu di berapa dolar. Dia memahami, dia memang mau totalitas untuk sukses di masa depan. Mereka tetap bertahan. Oke. Ya. Ini kita lanjut itu untuk sesi agak terakhir ini Master. Ini untuk Master ya. Untuk channel Pandu Wulung ini punya berapa channel nih Master? Apa cuma satu Oke. atau ada yang lain gitu loh Master? Pandu Wulung mempunyai berapa channel? Saya baru mempunyai channel Pandu Wulung saja. Oh, baru satu. Dan sebenarnya kepingin punya akun lagi untuk channel yang lain, tapi mungkin nanti saya perlu dibantu ini sama Mas Zaki Albeda ya, karena Albeda ini mempunyai apa ya, ide-ide beda. Iya, benar. Oh, Kira-kira apa yang pantas untuk channel baru saya? Oh, gitu. Pasti siap. Ada channelnya. Coba dulu. Ya. Podcast. Iya, jadi memang harus dan nama channel ini harus sesimpel mungkin sebenarnya. Iya. Untuk dapat ditemukan oleh Iya, jangan terlalu panjang gitu ya. betul Jangan sekali. terlalu panjang, jangan terlalu rumit gitu kan. Betul, jangan terlalu panjang, jangan terlalu rumit, gampang diingat Nah, seperti gitu itu. kan. Gampang. Memang kebanyakan itu kan pakai nama asli. Iya, Channel benar asli. channel. Waduh, ini nama asli nih. Nih, nah, jadi ingat ini saya ya. Tadi di awal kan kita sudah mau nanya, nih kan. Nih saya takutnya nanti dimarahin loh sama sana. Tadi katanya mau nanya nggak jadi gitu kan. Oke. Nah ini untuk sesi terakhir. Jadi beliau menanyakan nama asli saya ya. Mungkin teman-teman yang masih stay, yang sudah stay ya, kadang-kadang channel kita kan banyak yang sekali bekerja ya kalau sore sampai malam. Iya. Ada yang tahu nama saya? Ada yang tahu nama saya? Silahkan di kolom komentar. Yang tahu namanya Master silakan komentar. Nanti saya jelaskan kalau Tuh, kayaknya nggak ada yang tahu. ada yang Nggak tahu ada. nggak? Ada giveaway. Apakah ada yang tahu? Giveaway-nya jeruk. Jeruk ya. Giveaway-nya jeruk. Giveaway saya transfer kuota. Kota. Ah, Oh, yang bisa jawab. Yang bisa jawab nama Kuota. saya asli. Ya, tuh langsung ayo siapa? Belum pengen tahu. Jaya. Oke, ada giveaway kuota 35 giga. Wih, mantap. Ayo yang bisa jawab. Ayo yang bisa jawab. Asli Master Pandu Wulung, ayo. Ini jangan lari nih, Dapat kuota silakan. 35 giga. Unlimited. Unlimited. Tuh, unlimited tuh kan. Ayo. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Mungkin dari channel Sanga Production ada yang tahu nama saya, nanti di kolom komentar ya. Oh iya, silakan. Di kolom komentar ya. nanti kalau yang ya siapa tahu Iya. benar, nanti Iya. kita kasih tahu ke masternya Iya, gitu kan. betul. Ya siapa tahu. Siapa rezeki tahu. kan Nanti nggak kan, tahu. kan beberapa hari lagi kan nanti diupload nih. Ya kan? Iya, Diupload. betul. Nanti kalau ada yang tepat ya, kan belum tentu melihat live-nya hari ini kan. Iya. Kan ya. Walaupun saya jawab sekarang ya. Iya. Belum tentu nanti pada saat panjenengan upload apa namanya? Ya, itu saya tutup dulu. Iya. Iya, benar. Nanti kalau langsung dijawab, langsung di scroll dulu nih, Iya, di tepat. skip dulu nih. Wah, ini baru jawab ya. Iya, nanti enggak. Iya. Nggak jadi nanti. Mungkin ada, coba itu tadi barusan ada Ayo, komentar. siapa yang bisa Coba di- jawab? Nah, yang Betul bisa aja, betul. jawab nih nama asli Master Pandu Wulung ya. Nah, Itu itu ada giveaway kuota ya. Unlimited ya Master. unlimited Oke, 35 giga. tuh 30 lumayan itu. Kadang-kadang saya sering ngomong loh padahal loh di live loh. Cuma kadang-kadang kan di detik menit keberapa kan mereka kadang-kadang nggak. disisipin gitu ya. Iya. Nggak ada yang tahu ya. Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Ini kalau tim nggak bisa ya? Tim pun nggak tahu nama Oh, saya nggak asli. tahu. Tapi kemarin kayaknya sih masih ingat sih kemarin. Kamu tahu? Kurang-kurang. Mas Aji Golok tahu nama saya? Saya sebagian tahu nama depannya.
Nama depannya saja. Ya, cluenya nggak tahu ya. Lebih enak ke tartar. Tartar ya. Lebih enak ya. Oke. Ini juga diatur waktunya nih, kita ingin main Magic di channel panjenengan. Siap. Waktu, tempatnya yang bagus. Contoh di waktu kita apa itu? Di Dokumir. Bukan, di parkiran Curug Cipendok. Bukan yang kemarin kita live solawat. Yang salah di Solawat karo misteri itu loh. Sing pembuatan video solawat. Oh, di Jegangan. Kafe ya. Sampai Jegangan misalkan. Wah. Ambil di sana gitu. Kafe Jegangan yang di sana. Cilongok ya? Iya. Yang di Cilongok Itu kan belakang luas. Yang punya juga kenal. Oh iya. Kita bisa. Maksudnya lebih luas lah, misalkan kita mau main motor dengan tutup kepala. Bisa. Tutup kepala 5 lapis. Jadi kalau yang dibongkar di YouTube itu kan cuma 1 lapis saja. Dia pakai kacamata yang pakai plat ya. Itu sudah dibongkar di YouTube. Kalau saya 5 lapis. Saya tetesi dulu mata saya dengan lelehan lilin. Ya, itu lapisan pertama. Lapisan kedua dengan koin 500 perak yang tempel das, terus dilakban, aluminium foil, kain double plus. Lu nggak bisa lihat dan boleh dipraktekkan kepada penonton kalau itu benar-benar tidak bisa dilihat. Dan nanti ada kita pakai motor, nanti zigzag kita. Jadi kita bisa naik motor dalam keadaan mata tertutup tanpa menabrak. Gitu. Apa saja? Luar biasa ya. Bisa. Nanti bisa belajar juga kok ke saya. Kok saya juga nggak pelit ilmu. Tenang aja. Belajar. Siapa yang mau belajar? Bagaimana tangan saya bisa mengeluarkan air yang begitu deras tanpa ada selangnya? Bisa. Avatar ya. Avatar. Bahaya. Berarti kalau di daerah kering itu ada ya, nama aslinya itu panjang banget. Panjang sekali. Oh, panjang. Panjang. Oh, nama aslinya panjang banget gitu ya. Oke, saya jawab ya kalau tidak ada. 1 menit ke depan, mumpung hadiahnya ada ya. Ya, coba lagi, ayo. Dicoba. Dan kalau yang mau panggil saya untuk perform magic, murah. Nah, murah. Tuh. Yang mau panggil informasi 5 gram emas. Berapa? 1 gramnya kan sekarang gampangnya berapa? Gampangnya sekarang 600 atau berapa? 500 gampang kita ambil ya. Iya. 500 berarti kalau 5 gram 2,5 juta. Iya, murah lah ya. Untuk perform di event-event yang digelar. Baik itu event di ulang tahun, tapi untuk ulang tahun anak-anak enggak segitu. Untuk yang sifatnya ini umum ya, grand opening ya, grand opening, terus ada event-event yang lain itu 5 gram emas. Jadi kalau tanya berapa? 5 gram emas kan lebih keren jawabannya. Tuh, mungkin udah ada yang bisa menjawab. Belum dong, nggak ada. Timnya aja udah nggak tahu, orang lain. Oke, saya jawab ya. Ya, mau masalah. Aduh. Ini berat nih kayaknya. Ya tapi kan tadi saya sudah kasih pilihan ya sebenarnya. Ya monggo kalau mau dijawab silakan. Mungkin kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa gitu kan. Kita kan nanya gitu. Siapa nama saya? Katanya kamu tahu depannya. Ayo kasih clue-nya Mas. Entah depan atau tengah atau belakang, yang jelas ada kata Effendi. Effendi-nya ada ya. Ini langsung ada yang searching nih Mas di Google. Kalau searching di Google ketemu loh. Oh ketemu ya? Ketemu. Wah Ketemu. itu. Ini kayaknya ada yang cepet nih. Langsung aduh. 35 giga sia-sia ya. 35 giga sia-sia. Tapi kalau kita live-nya malam, ada yang menjawab. Ada jelas. pasti ya? Pasti ada yang menjawab. Karena dia tahu kalau kita live malam, begitu saya tanya nama, pasti ada yang menjawab. Entah beberapa orang. Ada yang tahu pasti ya. Oke, nama saya Ayo. Itu masih pada penasaran, nunggu lama banget ini pasti. Yang nungguin. Ayo nungguin. Siapa sih?
35 giga saya naikkan lagi berapa di atas 35? 45 giga. 45 giga ada. Nah, Wong biasa gawe podcast, Master. Bikin cerita biasa. Oh, itu ya itu nama ininya, nama channelnya, nama akunnya Wong Biasa. Wong biasa. Oh, Gawe pertanyaan. podcaster cerita goib. Oh, Ah, dia menyarankan Biasa. kita untuk bikin podcast cerita. cuma misteri ya. Terima kasih Wong Biasa ya yang selalu hadir ya. Ya, terima kasih. Kalau malam juga Wong Biasa hadir. Jariah ya. Itu benar-benar selalu hadir ya Mas ya. 45 giga hangus dalam 10 detik terakhir. Asik. Oke. Siapa nama lengkap Pandu Gulung? Siapa nama? Ayo, semangat, semangat. Dapat kuota. Itu buka gratis. Google-nya apa itu, Twitter apa udah Instagram tuh buka aja semua itu ya. Di laptop dia buka 45 giga semua. berapa ratus ribu ya? Saya kalau beli yang 35 Itu enggak sekitar seratusan lah lebih. Iyalah. Lumayan itu kan ya. lumayan. Udah 1 bulan. Mas Setia beda emang tahu? Ya jangan disampaikan. Kemarin masih ingat. Oke, tidak ada yang tahu nama saya. Ya, lengkapnya adalah kenapa saya menjadi Pandu Gulung ya. Pandu berasal dari kata Fendi sebenarnya. Dan nama itu yang membuat atau yang mengasih nama itu adalah Paguyuban Paranormal Kebumen. Jadi Paguyuban Paranormal Kebumen saya termasuk salah satu di dalamnya ya. Namanya namanya adalah Sahrial Effendi. Wah, itu Jadi- namanya sudah disebut tadi ya. Tapi gak ada yang tahu nih. Beneran. Ini memang harus seperti itu Mas Ar. Iya. Memang nggak boleh. belum waktunya. Belum. Belum waktunya ya. Tapi kalau yang nonton Sanga Production mungkin bisa. Bisa lihat. Kenapa menjadi Pandu Gulung? Fendinya ini dijadikan Pandu. Gulungnya ini karena saya punya padepokan di Tunggul Gulung. Oh, Saya punya padepokan Tunggul Gulung di sana. Bukan padepokan Tunggul Gulung, tapi saya punya padepokan di sana. Oh, di Tunggul Wulungnya, Tunggul Wulung. padepokan di sana ya Mas Ar. Hmm. Itu tadi sudah disebut nama aslinya ya. Tahunya beneran kan? Emang mungkin belum saatnya ya, belum saatnya pada tahu ya. Sudah nggak apa-apa kita off. Ya. Nggak, sudah. Ya, Kayaknya itu tadi kita Lanjut, bincang-bincang sore ya bersama Master Pandu Wulung dan juga Mas Aji Dolop sebagai kameramennya. Ini langsung nongol di sini ya. Kelihatan nih. maaf Ini yang- kalau saya sering bikin kaget. Ini yang biasanya Dadakan ya. suaranya paling kencang ya Mas ya. Ya, suaranya paling kencang nih. Ya, terima kasih sudah mengikuti di Sanga Production ya. Terima kasih Master Pandu Wulung. terima kasih juga. Aji Sama-sama. Dolop ya. Terima kasih. Terima Sukses kasih, selalu Mas, ya. untuk Oke lah, sip. Nah, itu. Songo Production. Siap. Ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Sanga Production ya. Iya, terima kasih. Notifikasinya di bawah. Ya. Iya, Siap, ada di siap. sini nanti nongol ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.